Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddal, musyarraf wal muayyad. Fahuwa hamid wa mahmud wa ahmad wa muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajad. Alhamdulillah, yang kami hormati Kiai Muhammad Turkan. Beliau di mana Ustaz? Assalamualaikum. Selaku penasihat Majelis At-Taisir. Masya Allah, ini tempatnya makin bagus Ustaz. Masya Allah, semoga makin berkah, makin jaya. Amin Allahumma amin. Yang berkah bukan hanya majelisnya, tapi siapapun yang ikut majelis. Amin Allahumma amin. Kemudian Pak Yai Hudori. Assalamualaikum. Beliau Masya Allah. Bapak Saryanto. Pak Saryanto, nggih. Oh, Masya Allah, nggih. Kemudian Bapak Suhar, beliau juga sesepuh, ayah dari Ustadz. Assalamualaikum. Begitupun dengan Bapak Supriyono, kemudian sama Ustadz Bisrul Jubaidi selaku khadimul Majelis At-Taisir, yang semoga semuanya selalu mendapatkan ridho berkah Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga Allah panjangkan, berkahkan umurnya fi taatillah wa rasulih. Tak lupa pula segenap alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, semua sesepuh, semua tokoh masyarakat desa apa ini Ustaz? Dusun Saden, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Ngoten nggih? Kabupaten Blitar. Pabrik gadung, Masya Allah, semoga gadungnya berkah. Amin. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang patut diucapkan selain ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita dan menakdirkan kita bisa berkumpul di acara majelis maulid dalam majelisnya Ustadz Bisrul, majelis taklim, dzikir dan maulid At-Taisir, yang sekaligus bertepatan dengan kelahiran baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah jadikan kumpulan ini perkumpulan yang membawa berkah dalam segalanya dan untuk selamanya, fid din wad dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman asriyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan adanya agama Islam, ad-dinul Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang semoga selalu dalam ridho rahmat Allah serta syafaat Rasulullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul merayakan serta bersolawat bersama, merayakan kelahiran baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innallaha, bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengawalinya dengan contoh, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberikan contoh kepada kita bahwasanya Allah sang Khalik, sang pencipta saja beserta para malaikatnya membacakan salawat kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lantas bagaimana dengan kita, makhluknya Allah yang diciptakan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta? Kita semua adalah makhluk. Kalaupun Sang Khalik membacakan sholawat, ya masa kita sebagai sang makhluk yang diciptakan tidak membacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah memerintahkan kepada kita semua agar selalu mengucapkan solawat, agar mengucapkan solawat serta salam ta'zim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah memberi contoh, yang kedua Allah menyerukan. Kalau kata Baba, segala berita baik itu hakikatnya adalah perintah. Segala berita baik hakikatnya adalah apa Bu? Perintah. Dan segala berita buruk itu hakikatnya adalah larangan. Nah, Allah memberikan berita baik. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca solawat. Itu tanpa sengaja hakikatnya adalah memerintahkan kita agar juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plus ditambah, ditaukidi dengan seruan, yang mana perintah kepada seluruh umat Islam, mukminin wal mukminat, agar bisa tetap bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dalam ridha rahmat Allah serta syafaat Rasulullah, perlu diketahui segala bentuk perintah itu menguntungkan. Tidak ada namanya perintah merugikan. Kalau Allah sudah memerintahkan, sudah pasti menguntungkan. Sudah tidak ada kerugian, tidak ada kejelekan di atas perintah itu. Kalau sudah Allah memerintahkan sholat, pasti ada untungnya. Kalau Allah memerintahkan puasa, pasti ada untungnya. Kalau Allah memerintahkan zakat, kalau Allah memerintahkan ibadah haji, kalau Allah memerintahkan apapun segala bentuk kebaikan, pasti ada untung dan manfaatnya bagi kita semua. Karena sejatinya kita itu apa yang kita tanam. Kalau antum, mohon maaf, kalau Bapak Ibu semua nanamnya, kalau tanaman apa Pak Ustaz? Oh, ubi. Ubi gadung. Kalau nanamnya gadung, pasti tumbuhnya juga ubi gadung, ya, ubi. Nah, tidak mungkin kalau nanam ubi tumbuhnya jagung, itu mustahil. Nah, makanya segala perintah yang Allah perintahkan pasti membawakan manfaat, baik di dalam dunia maupun dalam akhirat. Nah, begitupun dengan solawat. Solawat yang jenengan bacakan tidak ada sia-sianya. Walaupun jenengan solawatnya dengan bercanda, dengan riak mungkin, saya solawatnya dapat 1000 gitu ya, dengan riak untuk ujub agar bisa dipuji. Kemudian dengan bercanda, bergurau dengan hati yang tidak khusyuk, itu diterima sama Allah. Itulah luar biasanya solawat. Semua amal ibadah masih dikoreksi sama Allah, ini ikhlas enggak, ini niatnya baik enggak, tapi tidak dengan solawat. Kalau sudah solawat, insya Allah Allah terima. Kenapa? Karena manusia ini Bu, Bapak, alam semesta ini tercipta karena nur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya Abdul Qadir Al-Fakir kuliah di jurusan biologi konsentrasi medis. Nah, otomatis mempelajari berbagai senyawa, mempelajari berbagai unsur kimia dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, dalam dunia medis atau logikanya Bapak Ibu, ketika senyawa, unsur dengan senyawa yang sama disatukan tanpa diaduk sudah pasti bergabung. Air dengan air, jenengan tumpahkan ini dengan gabungkan tanpa perlu diaduk udah pasti gabung atau homogen dalam dunia medisnya atau dalam dunia sainsnya. Bahasanya homogen, tercampur merata tanpa perlu diaduk. Nah, kenapa sholawat yang jenengan bacakan itu udah pasti terima? Karena memang antum jenengan semua ini tercipta dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun jenengan bercanda, ndak ikhlas apapun itu akan diterima. Apalagi yang sholawatannya dengan ikhlas, sholawatan dengan hati yang khusyuk, sholawatan, Masya Allah, sholawatan dengan ngantuk katanya Ustadz Bisrul, saking khusyuknya sampai iya. Sampai bikin pulau luar biasa, gara-gara sholawat bikin pulau luar biasa, ya. Semoga dijadikan juga bisa bikin pulau beneran, amin. Tanpa perlu diaduk, ini sudah bisa langsung gabung. Nah, berbeda dengan amal-amal yang lain. Kalau jenengan bikin kopi, dituangkan saja tanpa perlu diaduk, apakah bisa campur?
Bisa, tapi lama dan susah. Kalau dibiarkan mengendap itu mungkin campurnya lama Bu, susah. Kalau kopi digabungkan, dicampurkan lalu diaduk cepat, artinya butuh usaha. Perbuatan lain, sholat, kemudian baca Quran, sodako, semua amalia khair yang lain kalau dilakukan itu masih sholawat Bapak Ibu langsung dicampur, walaupun jenengan bercanda nyampurnya ndak niat, secara otomatis campur sudah. Apalagi jenengan nyampurnya dengan khusyuk, sholawatan sampai nangis, hati ikhlas, ndak ada riya, ndak ada ujub, itu tambah luar biasa, kecampurnya sudah 100% di atas, mungkin bisa kalau ada 1000% kecampurnya, artinya keterimanya sudah pasti diterima. Maka alhamdulillah kita semua ditakdirkan bisa hadir, bisa hormat, bisa ikut serta dalam acara maulid merayakan kelahiran sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga Allah terima semua ibadah kita, amin Allahumma amin. Yang semoga kita dikumpulkan pula di jannahnya Allah, di surganya Allah, bersatu dengan Ustaz Sobirin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amin. Dan semua perbuatan baik Ibu, terutama sholawat, itu pasti ada manfaat baiknya. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Umar bin As qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asyrah. Yang bersolawat saya 1 kali, Allah balas 10 kali. Mungkin kita sudah biasa mendengarkan buy one get one, promo 99 yang sering belanja di Shopee gitu ya Ibu ya. Promo 99, promo 88, promo 10, sekarang 99 sudah selesai Ustadz ya. Iya sudah selesai 99 gitu Bapak Ibu. Nah biasanya kan ada promo buy one get one, itu luar biasa, beli 1 dapat 1. Itu promo luar biasa nih, pasti Bapak Ibu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Wah lumayan, beli mobil 1 dapat 1 gitu ya kan. Jangan Ustaz, kata Ustaz Sobir, kata Ustaz Bisrul, mohon maaf, beli istri 1 dapat 1. Jangan dulu, nunggu keikhlasan dari istri pertama ya Ustaz ya. Nah kalau salawat enggak, jenengan beli 1 dapatnya 10. Ini luar biasa, saking murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya masa jenengan mau nyia-nyiakan kesempatan emas ini? Kalau mungkin di Shopee 99 itu Ustaz, Bapak Ibu, jarang kita temukan yang buy one get one. Biasanya cuma diskon atau cashback kembali berapa persen atau diskon 50%. Hanya diskon, bukan dapat 1 juga. Jarang banget. Ini mumpung jenengan sholawat 1 kali dibalasnya 10 kali. Ini luar biasa. Saking murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya masa apakah semurah itu kita, apakah seagung itu kita, apakah sekaya itu kita sampai kita tidak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya monggo bersama kita membaca sholawat. Dengan sholawat salah satu syarat diterimanya atau terkabulnya doa, salah satunya Bapak Ibu adalah dengan membaca sholawat. Memang ada beberapa trik biar doa Bapak Ibu terkabul, membaca Asmaul Husna. Tidak semua, kalaupun semua ya alhamdulillah. Biasanya Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna, itu cukup. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu. Kenapa? Salah satu diterimanya doa dengan membaca sholawat ya karena pakai orang dalam. Semuanya kalau pakai orang dalam insya Allah lancar. Bukan begitu Bapak Ibu? Nah makanya secara tidak sengaja memang orang dalam itu butuh. Kita ini siapalah kita itu pemaksiat, pendosa, pembohong, penjahil, semua kejahatan ada pada kita. Kita mungkin susah mau bisa masuk ke surganya Allah yang suci, bersih, yang terhindar dari segala bentuk kejahatan dan kemaksiatan. Susah Bapak Ibu kalau tidak melalui tawasul. Bagaimana dengan tawasul itu? Tawasulnya dengan ikut majelis, ikut ustadz, ikut para kiai, ikut para ulama. Yang mana beliau ulama, gurunya ikut gurunya sampai nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bentuk tawasulnya. Artinya kita menggunakan orang dalam. Kalau kita tidak menggunakan orang dalam, apakah bisa diterima? Bisa, tapi mungkin susah.
Kalau baba saya mengibaratkan kalau kita mengajukan proposal, walaupun proposalnya terbuat dari tulisan tinta emas, kemudian dilapisi dengan cover permata gitu ya, tapi yang bawa adalah tidak dikenal sama sekali. Atau mungkin itu yang bawa penjahat, mau minta ke, mohon minta ke DPR gitu, ke bupati, kemudian ke gubernur. Seorang penjahat mau minta sumbangan, walaupun dengan tintanya emas, covernya ini cover intan gitu ya, cover permata atau bagai apapun lah, batu mulia semuanya ditempel di sini gitu ya. Mungkin tidak sembarangan bisa langsung diterima. Mau masuk gerbang, security sudah nahan. Hei mas mau kemana? Mungkin sudah ditahan karena prosesnya susah Bapak Ibu. Makanya dengan tawasul itu, dengan pakai orang dalam, tidak usah perlu susah-susah pakai emas segala macem, tidak usah perlu ditempelin segala macem, diselipin uang 1 juta. Tidak usah perlu susah payah seperti itu, karena kita sudah punya orang dalam, ada yang nganterkan. Apalagi yang nganterkan wakil presidennya, langsung sudah sohib karibnya, teman dekatnya presiden. Ya udah sudah mati, tidak perlu susah-susah melewati berbagai macam protokoler yang tadi ada di depan gerbang. Tidak perlu di apa namanya itu ya, di CT scan, bukan CT scan tapi untuk dicek apakah ini bawa bom atau tidak, ngoten Ustaz biasanya. Karena demi keselamatan para pejabat tinggi. Untuk kalau mereka mati duluan nanti siapa yang ngatur, susah nanti Ustaz. Nah, salah satunya itu tadi berkah kita membaca sholawat, insya Allah doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu kalau jenengan 1 dibalas 10, masa jenengan mau sholawat cuma 1? Kan sia-sia, ini kesempatan emas, diskon besar-besaran. Sebanyak-banyaknya jenengan sholawat, jenengan bercanda saja diterima, apalagi dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang terhindar dari segala bentuk riya dan kemaksiatan atau keburukan duniawi. Amin, semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah sahib maulid, mengucapkan bahwasanya masyi kama majma'al maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang bisa menolak dan mengangkat segala bentuk bencana dan musibah sebagaimana perkumpulan maulid. Nah, perkumpulan maulid sebagaimana ini Bu. Dan maulidnya ini tidak hanya cuma maulid ketika ini ya Ustaz ya. Jenengan setiap malam Kamis itu pasti baca maulid, lalu dibacakan beberapa kitabnya. Artinya maulid dulu berbarengan dengan pengajian. Ini luar biasa. Maulid Sinduduror luar biasa, apapun maulidnya itu luar biasa. Tidak ada perkumpulan yang bisa mengangkat dan menolak musibah sebagaimana perkumpulan maulid. Dal waqt taubatak ya lal ashi idza batatub. Ini adalah waktunya bagi jenengan semua. Saya sebelum suara saya nyampe ke jenengan, telinga saya lebih dekat daripada telinga jenengan. Saya menasihati diri saya sendiri. Ini waktunya wahai para pemaksiat, wahai para ahli maksiat untuk bertaubat. Kenapa? Karena dengan tawasul ini Allah mendengar. Karena dengan perantara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah dengar. Allah berikan syafaat, Allah berikan ridho serta rahmatnya. Kemudian beliau juga mengucapkan dal waqt ubatak ya syarid idza bata'ub. Wahai orang yang kabur dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sholatnya bolong, mungkin puasanya bolong, mungkin zakatnya belum 100%, atau segala apapun bentuk kebaikannya masih belum 100%, yang artinya atau bahkan mungkin kabur sudah, tidak ikut sholat, tidak ikut kegiatan bered, tidak ikut apapun. Nah, ini waktunya untuk kembali. Ini terbuka, majelis ini terbuka bagi siapapun, hatta kaum kafir boleh ikut masuk. Karena al-Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabiullah Muhammad diutus ke dunia ini untuk rahmatan lil alamin. Lil alamin loh Bu ya, bukan lil munafikin, bukan lil mukminin, bukan lil kafirin, semuanya. Ya hewan, ya manusia, ya tumbuhan, ya yang soleh, yang tidak soleh, yang munafik, yang tukang bohong, yang apapun itu, semuanya dapat rahmatnya Allah, dapat rahmat dan syafaatnya Rasulullah. Kalau mau bertaubat, kalau mau kembali seperti itu. Nah, saya yakin jenengan semua yang hadir di sini semuanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki kelakuannya, ingin memperbaiki akhlaknya agar menjadi orang yang pribadi menjadi lebih baik lagi. Mungkin
susah kita mau potong 100%, enggak apa-apa. Mungkin biasanya enggak pernah Jumatan, oke enggak apa-apa, kita Jumatan sebulan sekali. Oke, perlahan enggak apa-apa. Kemudian setelah sebulan sekali, sebulan 2 kali. Habis itu sebulan 3 kali, sebulan 4 kali lengkap. Jadi perlahan Bapak Ibu nggih, mungkin kalau mau dipotong 100% mungkin susah, enggak apa-apa. Kita perlahan, yang pasti kita tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasannya dal jama' la syakka tughfaru bihi jami'adz dzunub. Perkumpulan ini tidak diragukan lagi karena insya Allah Allah mengampuni segala bentuk dosa kita. Amin Allahumma amin. Makanya Bapak Ibu semuanya, abang-abang, adik-adik, alhamdulillah masih kecil sudah dibawa untuk majelis, hadir walaupun ngantuk-ngantuk karena berkah itu nyata Bapak Ibu. Suatu ketika saya ikut majelis madrasahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau salah satu ustadznya Ustadz Ana, Ustadz Bafaroj. Waktu itu madros di rumah beliau menyampaikan bahwasanya ada suatu kisah. Ada suatu tempat akan kedatangan seorang alim ulama. Kemudian ada seorang bapak fulan sangat antusias. Saking antusiasnya ngajak anaknya, keluarganya, kerabatnya untuk bisa ikut serta dalam acara majelis tersebut. Hanya biar bisa melihat dan bisa dilihat. Hanya untuk nadroh saja. Jadi bapak dan anak ini biar bisa melihat dan ulama ini juga bisa melihat. Artinya sama-sama bisa dilihat. Makanya kalau posisi itu menentukan prestasi, benar memang. Mungkin Ustadz Bisrul melihat yang di belakang kelihatan, tapi tidak sempurna. Mungkin cuman batuknya saja gitu ya Bapak Ibu. Mungkin cuman kerudungnya saja atau matanya saja yang sebelah kiri. Tidak dengan yang mas-mas yang ada di depan ini, abang-abangnya. Lebih sempurna penglihatannya. Nah, suatu ketika 25 tahun kemudian ala sawab, anaknya ini yang masih kecil ini berkah melihat dan dilihat, dia menjadi ulama dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya keberkahan itu pasti ada. Jenengan membawa anak turunnya, membawa diri jenengan sendiri, membawa saudaranya, membawa semuanya, itu membawa keberkahan. Kalau enggak sekarang, nanti, kalau enggak nanti besok, kalau enggak besok lusa, kalau enggak lusa minggu depan, kalau enggak minggu depan, bulan depan, tahun depan, kalau bukan jenengan, anak jenengan, cucu jenengan, cicit jenengan, udahlah pasti. Yang pasti berkah itu pasti dan ada, walaupun tidak dirasakan sekarang. Tapi semoga keberkahan yang kita rasakan saat ini, selamanya, dan sampai kapanpun. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dikumpulkan di surganya Allah dalam keadaan sehat, yang pasti dalam keadaan yang terbaik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita dikumpulkan kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini ada cerita lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah, suatu ketika ada sang raja yang bernama Abu Mudhafar, Raja Mudhafar, mohon maaf, Raja Mudhafar. Beliau adalah raja penguasa Irbil yang sekarang menjadi bagian dari negara Irak. Beliau terkenal dan masyhur karena sangat antusias dan sangat berpartisipasi dalam merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hari H beliau sudah menyiapkan segalanya, karpetnya, terpalnya, teropnya, ini apa ini Ustadz, rumputnya, terongnya, kemudian apa itu Ustadz, komprengnya, ciki-cikinya, ada sutilnya, apapun semuanya disiapkan jauh-jauh hari karena saking antusiasnya. Karena beliau seorang raja, segala kekayaan dan kekuasaannya dikerahkan untuk acara maulid dan memeriahkan perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua lapisan masyarakat dikumpulkan, dari yang alim sampai belum alim, dari yang kaya sampai belum kaya, dari yang luar biasa sampai biasa, semua lapisan masyarakat dikumpulkan. Tidak cukup dikumpulkan, diberi pakaian, diberi makanan, hidangan yang sangat meriah ya, karena sesuai protokol kerajaan. Kemudian diberi hadiah, karena biasanya kalau maulid itu memang sudah menjadi tradisi membawa masing-masing terus ditukar. Salah satu di tempat kami gitu Ustaz, umpama saya membawa
Oh udah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Umpama saya bawa sembako, pulangnya saya bawa buah-buahan, ditukar gitu. Nah, beliau menyiapkan segalanya, luar biasa. Suatu ketika beliau bermimpi dengan Rasulullah. Bapak Ibu, kalau sudah bermimpi dengan Rasulullah itu bisa dikatakan pasti. Kenapa? Karena jin tidak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi tidak semua orang bisa bertemu, bermimpi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Rasul dan Allah. Nah, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Urusan dia bohong ya terserah. Yang penting kan kita husnudon gitu ya Bapak Ibu nggih. Karena kalau sudah bermimpi dengan Rasulullah udah pasti tidak ada jin yang bisa menyerupai. Kalau mungkin saya bermimpi dengan Ustadz Bisrul, mungkin itu jin yang menyerupai Ustadz Bisrul. Jadi masih bisa jin menyerupai orang lain. Tapi kalau sudah menyerupai Rasulullah, jin tidak akan bisa. Maka itu bisa kemungkinan besar iya kalau itu bermimpi dengan Rasulullah. Bermimpi dalam mimpinya bilang, wahai Raja Mudofar, Allah ridho atas apa yang telah engkau rayakan, atas apa yang telah engkau kerahkan, atas apa yang engkau lakukan untuk memeriahkan, untuk menyemangatkan maulid kelahiranku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keridoannya, dengan usahamu Allah juga menciptakan tempat khusus. Karena usahamu besar, tempatnya besar. Karena usahamu luar biasa, tempatnya luar biasa. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bangun mimpi makin semangat. Yang awalnya cuman mohon maaf ini. Nah, mohon maaf. Nah, dulu di teras itu ya betul saja Masya Allah. Dulu di teras itu tambah tahun tambah plester. Ada perkembangannya. Raja Mudofar ini semakin tahun semakin berkembang, semakin meriah untuk mengadakan maulid. Yang pertama plester menjadi keramik. Yang awalnya keramik menjadi marmer gitu ya. Masya Allah, Muhammad, semoga semuanya ditakdir untuk bisa saling bahu-membahu untuk kebaikan. Amin Allahumma amin. Yang awalnya cuman yang digantung ini kriuk, kompor gitu ya. Oh iya kulkas. Oh kalau kulkas yang digantung Ustaz, kupon saja. Mustahil, yang ada ini kanopi jenengan ambruk ini. Kemudian yang awalnya cuman baskom gentongnya. Jadi artinya setiap tahun dia semakin bertambah karena semakin bersemangat karena sudah bermimpi dengan Rasulullah yang mana Rasulullah bilang Allah sudah ridho dan Allah siapkan tempat terbaik. Makanya semakin membakar semangat. Kemudian itu kan yang kaya. Bagaimana dengan kita yang tidak punya kekayaan? Bagaimana kita yang belum punya kekayaan? Kita belum punya ya Bapak Ibu ya, semoga segera punya. Amin. Ya bagaimana yang belum punya kekuasaan, semoga segera punya kekuasaan. Amin. Ada suatu kisah lagi. Namanya si Fulan, yaitu Umar. Dalam suatu desa, beliau memang hidup dengan penuh kesederhanaan. Hatta makannya bukan besok, nanti tidak tahu mau makan apa. Karena mungkin Bapak Ibu nanti tidak tahu makan apa, tapi masih ada beberapa bahan di dapur. Tempenya masih ada, terongnya, ya walaupun sepotong masih ada lah ininya, berasnya masih ada. Itu masih ada, itu masih sudah kaya loh Bapak Ibu. Karena orang kaya itu cukup, apalagi lebih, itu berarti sudah lebih dari kaya. Umar ini makannya nanti saja tidak tahu karena tidak, saking sederhananya, saking belum punyanya. Terus karena sudah mendekati maulid, karena dia sangat amat cinta dan sudah menjadi tradisi suatu daerah tersebut kalau sudah maulid itu saling bertukar hadiah. Yang tadi sebagaimana saya sebutkan, yang awalnya bawa sembako dapatnya buah-buahan, yang awalnya bawa buah-buahan dapatnya alat-alat rumah tangga, blender. Ya, pokoknya kalau berangkatnya bawa sendal, pulangnya jangan bawa sepatu. Artinya jangan gosok, itu namanya nyuri nanti. Jangan ya, kalau bukan hak kita jangan boleh diambil. Nah, beliau mau ngasih aja enggak bisa. Gimana ini? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan. Likulli shay'in mazaya wa naqais. Setiap sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak boleh menghina Bapak Ibu nggih. Man ahana uhina, yang menghina bakal dihina. Makanya mari kita bersama agar menjaga mulut kita untuk tidak menghina siapapun, hatta anak kecil, hatta teman sendiri. Kita usahakan bercandanya tidak menghina. Bisa kok bercanda tidak menghina, bisa. Kemudian waduh saya tidak punya apa-apa, tapi Allah memberikan kelebihan dia suara yang enak dan merdu. Seperti abang-abang di depan ini, suaranya merdu-merdu. Dia menyumbangkan suaranya untuk bersolawat yang ditujukan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian saking khusyuknya, saking luar biasanya dia melantunkan sholawat sampai dia meneteskan air mata. Dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya sholawat, punya suara, maksudnya mohon maaf, punya suara yang merdu. Suatu ketika seorang ulama di daerah tersebut bermimpi bertemu Rasulullah. Dari sekian orang yang hadir di majelis tadi malam atau semalam, ada salah satu orang yang suaranya tembus ke langit sampai terdengar Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho padanya. Ulama tadi bangun kaget, siapa orang ini? Dicari, ternyata temulah si Umar. Semakin semangat dia membaca sholawat. Artinya Bapak Ibu, untuk mengerahkan sebagai tanda cinta kita dalam acara maulid itu bisa dengan berbagai cara. Ada 3 kita cara untuk sedekah. Yang pertama dungo, tenaga, bondo. 3 cara kita sedekah apa saja Bapak Ibu? Dungo, tenaga, bondo. Yang pertama dungo. Semuanya bisa. Khalif wa ta'rif. Kalau jenengan berbeda maka jenengan akan dikenal. Kalau semuanya doa bisa, bagaimana biar saya lebih bagus? Berarti saya doa dan tenaga. Nggak cukup doa, tenaganya juga saya kerahkan. Ikut bersih-bersih, ikut beres-beres karpet, ikut beber, ikut masangi tali ini, ikut segala macam benahin sound system, mohon maaf, segala bentuk media, ikut segala macam. Yang ibu-ibu ikut ngirisi terong segala macam untuk bikin biodo, mohon maaf ya bahasanya itu, ikut biodo, ikut ngangkat. Biodo itu rewang ya di desa kami ya. Di desa saya biodo. Nah, ikut rewang, ikut ngangkat LPG, hatta walaupun cuma ngangkat LPG karena menyumbangkan tenaga. Nah, kalau semuanya bisa menyumbangkan tenaga, oh nah, mungkin dia punya kekuasaan Ustaz. Ya, karena punya kekuasaan seorang kepala desa diperintahkan di semua perangkatnya, bansernya atau segala macam security-nya itu berarti kan menyumbangkan juga Ustaz. Karena dia menyumbangkan kekuasaan dia. Nah, segala bentuk yang disumbangkan Ibu Bapak Ibu, kalau tidak bisa doa ya dengan tenaga. Kalau enggak dengan tenaga ya dengan bondo. Kalau semuanya mungkin bisa dengan doa, bisa. Dengan tenaga bisa, dengan harta benda. Nah, ini jenengan yang mana? Kalau bisa semua lebih baik. Mana yang afdal ya semuanya, apalagi diiringi dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, hati yang tanpa riya, tanpa pamrih, tanpa pengen imbalan suatu apapun. Wah, selesai. Ini luar biasa, sudah pahalanya sudah berlipat-lipat ganda. Nah, maka dari itu yang kaya dan yang belum kaya, yang pinter dan yang belum pinter, yang bisa rebana ini kan menyumbang tenaga. Yang belum bisa menyumbangkan tenaga dengan doa, semuanya bisa ikut andil memeriahkan acara Maulid besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga semuanya dengan perkumpulan ini Allah jadikan perkumpulan yang membawa keberkahan selamanya dalam segalanya. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang soleh. Allah jadikan semuanya kita orang-orang yang bersyukur. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang sabar. Allah jadikan semuanya kita ini orang-orang yang pandai menolong dalam kebaikan. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berbuat baik dalam keadaan apapun. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu memuji dan terhindar dari segala bentuk penghinaan dan menghina. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semuanya ditakdirkan agar selalu bisa melakukan kebaikan dalam keadaan apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.